Wabah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia menjadi tantangan besar untuk pemerintah kota di berbagai macam sektor. Pandemi ini tidak hanya mengganggu kegiatan ekonomi dan arus logistik, tetapi juga tentunya kesejahteraan warga kota. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan kota tangguh pandemi. Makassar, seperti kota-kota lain di seluruh dunia, tidak terlepas dari pandemi ini. Klaster pandemi bermunculan di berbagai lokasi, sejalan dengan bertambahnya jumlah kasus positif di Makassar. Untuk membantu penanganan pandemi, pemerintah kota terus mengumpulkan berbagai macam data terkait. Data yang terkumpul dan data-data kota lainnya seperti data satelit, angket, statistik, dan seluler dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai hubungan pandemi dan kota. Pemahaman ini dapat membantu pemerintah kota untuk merencanakan Makassar sebagai kota tangguh pandemi. Video panduan ini ditujukan untuk membantu perencana kota untuk menggunakan data spasial untuk mendukung perencanaan kota tangguh pandemi yang berbasis bukti. Pandemi adalah salah satu contoh complex problem dalam istilah perencanaan, yaitu masalah yang mempunyai tingkat urgensi yang tinggi, mempunyai resiko yang besar, mempunyai berbagai macam dampak negatif, dan belum ada solusinya. Panduan ini dikembangkan berdasarkan metode design research yang dibuat oleh Future Cities Laboratory sebagai pendekatan untuk membantu perencanaan wilayah di bawah konteks complex problem secara kreatif, kredibel, dan praktis. Pendekatan design research menggabungkan praktek desain dan riset ilmiah. Kombinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan dialog untuk mencapai solusi yang berimbang dan visi yang memberdayakan. Desain dapat menawarkan kreativitas, pemikiran lintas disiplin, partisipasi pemangku kepentingan, dan komunikasi visual yang inovatif. Riset dapat menawarkan perspektif baru berdasarkan bukti dan metode yang sistematis. Pendekatan desain research didukung oleh 7 aksi dan 7 faktor pendukung. 7 aksi ini terdiri dari definisi permasalahan. Untuk mendefinisikan kompleks problem secara sistematis, kolektif, dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan aspirasi semua pihak seperti individual, komunitas, organisasi, dan juga faktor lingkungan hidup. Fokus untuk memformulasikan tujuan berdasarkan prioritas permasalahan yang akan dipecahkan dengan mempertimbangkan kemungkinan solusi dan parameternya. Tujuan tersebut juga harus fleksibel dengan dapat mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak tertebak. Kumpul data untuk mengumpulkan dan memilih data secara strategis berdasarkan prioritas masalah dan selanjutnya diproses, disimpan, dan diolah secara baik untuk nantinya digunakan untuk mencari solusi. Eksperimen data. Eksperimen diperlukan dalam proses analisa dengan mempertimbangkan teori dan pengetahuan yang sudah ada, dilengkapi dengan proses trial and error atau relasional. Di dalam situasi di mana parameter tidak jelas dan data tidak cukup, percobaan relasional dapat membantu untuk menghasilkan perspektif dan opsi solusi secara iteratif. Kontekstualisasi. Untuk memeriksa kebenaran hasil eksperimen dan analisa data dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi lokal. Langkah ini dapat membantu untuk membangun pengertian hasil analisa secara lebih mendalam dari sisi institusi, geografi, dan juga budaya. Generalisasi. Untuk menerjemahkan kesimpulan analisa secara praktikal dan general dalam proses perencanaan kota, dengan menghubungkannya dengan mekanisme dan dimensi perencanaan kota, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Narasi hasil. Untuk mensosialisasikan pengetahuan yang baru dan menciptakan jejaring komunitas pendukung yang nantinya dapat membantu memecahkan permasalahan pandemi secara bersama. Ketujuh aksi ini memerlukan beberapa aspek mendukung seperti aktor, faktor pendorong, siklus, lingkungan, teknologi dan alat, tempat, dan media. Ketujuh aksi ini tidak perlu dilakukan secara kronologis.
Aksi-aksi ini dapat dilakukan secara iteratif dan dapat dikombinasi berulang berdasarkan tingkat kesulitan permasalahan dan dinamika aktor-aktornya. Dalam video panduan ini, kita akan memfokuskan pada aksi kumpul data dan eksperimen. Data dapat membantu kita untuk membuat keputusan dan konsep perencanaan yang berbasis bukti. Kota-kota di Indonesia mempunyai inventori data spasial yang kaya yang dapat dipergunakan untuk membantu perencanaan. Berikut ini adalah contoh data yang dapat dipertimbangkan, seperti data pandemi, tata guna lahan, sebaran fasilitas umum, demografi, infrastruktur, dan respons terhadap pandemi. Data ini perlu dipilih secara strategis berdasarkan tingkat kepentingan. Untuk apakah kita memulihkan data tersebut? Apakah yang kita bisa pelajari dari data tersebut? Data ini dapat bersumber dari pemerintah kota, dinas, badan statistik, ormas, crowdsource, swasta, dan universitas. Format data yang bisa dipergunakan adalah GIS, GeoTIFF, CSV, atau Excel. Berikut ini adalah contoh data spasial yang bisa divisualisasikan dan dianalisa, seperti data pandemi yang dapat mencakup data kasus COVID-19, data demografi seperti jumlah penduduk dan kepadatan, data tata guna lahan seperti area permukiman dan lainnya, data infrastruktur air bersih dan atau transport, data fasilitas umum seperti sebaran fasilitas kesehatan dan pendidikan. Eksperimen dalam menganalisa data dapat membantu kita untuk melihat pola hubungan yang sebelumnya mungkin tidak teramati. Eksperimen dilakukan dengan melakukan asosiasi data dan analisa silang pada set data tematik yang ada. Eksperimen dilakukan dengan mempertimbangkan teori atau pengetahuan yang ada, contohnya tentang teori penyebaran pandemi, dan juga usaha trial and error untuk menemukan pola-pola baru. Eksperimen ini dilakukan dengan mengasosiasikan dataset berbeda yang mungkin berhubungan secara trial and error untuk mencari pola relasi penyebaran pandemi dan sistem tata kota. Berikut ini adalah contoh eksperimen data yang dilakukan di platform Earthscape. Eksperimen 1. Mengasosiasikan data kepadatan penduduk dengan klaster COVID-19 untuk menemukan pola lokasi area yang rawan pandemi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Analisa ini dapat dipergunakan untuk perencanaan dan manajemen kepadatan kota dan fasilitas kesehatan. Eksperimen 2. Mengasosiasikan data jaringan air bersih dan klaster COVID-19 untuk menemukan pola lokasi area yang rawan pandemi berdasarkan kualitas jaringan air bersih. Analisa ini dapat dipergunakan untuk perencanaan prioritas jaringan air bersih yang penting sebagai respon manajemen pandemi dari sisi sanitasi. Eksperimen 3 mengasosiasikan data jaringan air bersih, klaster COVID-19 dan lokasi kumuh untuk menemukan pola lokasi masyarakat marginal yang rawan pandemi. Analisa ini dapat dipergunakan untuk perencanaan prioritas jaringan air bersih di daerah kumuh yang rawan pandemi. Eksperimen 4 mengasosiasikan data lokasi fasilitas pendidikan, klaster COVID-19, untuk menemukan lokasi fasilitas pendidikan yang rawan pandemi. Analisa ini dapat dipergunakan untuk perencanaan tata guna lahan, perencanaan fasilitas pendidikan yang aman pandemi, berdasarkan faktor lokasi dan unsur urban lainnya seperti sebaran fasilitas umum. Dengan cara ini, kita bisa mengidentifikasikan pola area rawan pandemi, komunitas rawan pandemi, dan kapasitas respon pandemi. Sekali lagi, aksi-aksi ini perlu dilakukan secara iteratif atau berulang. Kesimpulan perlu divalidasi dan dikontekstualisasikan. Jika tidak konklusif, kita perlu kembali ke proses eksperimen data, kumpul data, atau definisi permasalahan. Metode ini telah dipergunakan dalam workshop virtual di Kota Makassar dengan berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin. Peserta meliputi perwakilan pemerintah Kota Makassar, staf pengajar, mahasiswa, dan perencana kota profesional. Kedepannya, kami mengharapkan dapat bersama-sama mengembangkan metode ini lebih lanjut lagi
agar dapat dipergunakan para pelaku perencana kota secara lebih kontekstual dan efektif.